Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah para warga membubarkan diri, Minul pun mampir sebentar ke tempat peristirahatan nenek, sekedar untuk mendoakannya saja. Tapi matanya terbelalak jikalau waktu itu mendapati kuburannya ambles seketika seperti ditimpa oleh longsoran tanah. Anehnya lagi, hanya makam si nenek saja yang tenggelam. Makam yang lainnya masih utuh seperti sedia kala. Wanita berwajah ayu itu pun memanggil liris suaminya untuk menghampirinya. Pasangan suami istri itu pun heran dengan pemandangan yang mereka saksikan. Keduanya saling tatap, apalagi Darmoko yang semakin memeluk erat istri tercintanya itu. Apakah kematian mereka ada sangkut pautnya dengan almarhumah Neneng? Pertanyaan itu masih menjadi misteri dan disimpan rapi di relung hatinya. Darmoko berinisiatif untuk membenahi makam itu dengan cangkul yang dibawanya tadi. Untung saja Marjuki tadi aku suruh pulang, Dek, serunya terhadap Minul. Wanita itu masih diam terpaku, sembari matanya terus menatap suaminya yang berusaha memperbaiki gundukan tanah yang berantakan itu. Proses memperbaiki makam si Neneng berangsur selama hampir 20 menitan. Karena pada tanah itu hampir semuanya terisi oleh bebatuan alam yang membuat tanah tersebut menjadi keras untuk dikeruk. Setelah seluruh tenaga dikerahkan, akhirnya Darmoko berhasil untuk membenahi makam tersebut. Mereka berdua pun mendoakan almarhumah agar mendapatkan ketenangan dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Begitupun dengan Darmoko, yang dalam doa khususnya itu meminta agar arwah si Neneng tenang dan tidak lagi mengganggu warga yang lainnya. Firasat yang dirasakannya begitu kuat, apalagi kematian tak wajar yang telah dialami almarhumah pada malam itu. Menurut sebagian orang, mereka percaya bahwa siapapun mereka yang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan untuk menuntut balas atas kematian tragis yang dialaminya. Darmoko pun juga berharap bahwa teror ini sudah cukup sampai di sini saja. Pasangan suami istri itu pun kemudian pulang untuk membersihkan dirinya masing-masing. Di ujung jalan penuh lumpur dekat persawahan itu, nampak ada seorang laki-laki yang tengah melamun dengan pakaian kotor penuh tanah dan juga cangkul yang digeletakkan begitu saja di pinggir area jalan kecil yang ada di tengah-tengah sawah itu. Dia adalah Marjuki. Lelaki itu memandang sayu sekitar area persawahan itu dengan tatapan kosong, sehingga dirinya tanpa sadar bahwa Darmoko beserta istrinya kala itu sudah berada di dekatnya. "Lu Kang, belum pulang?" sapanya kepadanya. Seketika saja kedatangan mereka membuat Marjuki kaget. Iya iki. Aku ingin mendinginkan pikiran dulu di sini. Rasanya kalau menatap pemandangan sawah hatiku jadi tentram, paparnya, yang kemudian mengarahkan netranya kembali untuk menatap pemandangan asri yang ada di kampungnya itu. Darmoko pun akhirnya duduk di samping Marjuki dan mengelus punggungnya. "Ada apa, Thomas? Kok aku perhatikan kayak mikir berat gitu?" tanyanya langsung tanpa basa-basi kepada Marjuki. Marjuki menghela nafasnya. Dulu kampung kita adem ayem sebelum kehadiran Neneng. Tapi sekarang..." Ia memilih untuk tak meneruskan kata-katanya. Namun agaknya Darmoko paham kalimat Marjuki itu menjurus kemana. "Sudahlah Kang, semuanya sudah terlanjur terjadi. Lebih baik kita berpikir yang positif saja. Udah ya pulang." Darmoko langsung menarik tangan Marjuki penuh semangat dan mengajaknya untuk pulang bersama. Kebetulan arah rumah mereka
juga satu arah. Walaupun nantinya mereka harus berpisah di ujung jalan setapak yang ada di depan sana. Di tengah perjalanan mereka, Marjuki masih terlihat gusar. "Dar, aku sekalian saja numpang mandi di rumahmu yo," serunya. Minul nampak mengerutkan dahinya. "Iya Kang, monggo. Tapi kalau boleh tahu, alasannya opo kok pingin adus ning omahku?" tanya Darmoko. "Alah Dar, gak usah nyindir gitu. Kayak orang ngerti sifat bojoku wae. Yo semenjak kepergok nganu dengan neneng malam itu, sekarang si Ponira selalu saja marah-marah padaku," ungkapnya dengan menonyongkan bibirnya. "Sampani iki Kang, kok ya seneng temen golek perkara," ledek Darmoko disertai gelak tawa yang khas. Sedangkan si Minul, istri dari Darmoko, memilih untuk jalan duluan, meninggalkan dua lelaki yang masih bersenda gurau di belakangnya. "Nah Kang, monggo pinara. Aku mau ke rumah tetangga dulu untuk mengembalikan pacul," ujar Darmoko yang mempersilahkan Marjuki untuk memasuki rumahnya dahulu, sembari menunggu dirinya kembali. Lelaki bertubuh kekar itu pun duduk berkalaskan tikar di rumah yang dindingnya masih terbuat dari bambu tersebut. Melihat pakaiannya yang sudah kotor, ia pun berpikir untuk membersihkan diri di kamar mandi milik Darmoko. Namun lagi-lagi, lelaki itu berulah setelah mendengar suara orang yang tengah mandi di belakang sana. Dengan mengendap-endap seperti pencuri, Marjuki pun berniat untuk mengintip siapakah gerangan seseorang yang tengah ada di dalam sana. Ada satu petak ruangan yang hanya ditutupi oleh gorden lusuh, yang dimana suara guyuran air itu semakin memekakan telinganya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Marjuki pun memberanikan diri untuk mengintip seseorang itu di balik gorden tersebut. Matanya terpana ketika melihat istri dari Darmoko yang tengah asik mandi tanpa memakai selain benang pun di tubuhnya. Air liurnya pun menetes. Tangannya meraba kemaluan yang sudah tegak di balik kain celananya itu. Namun, hal mengerikan malah dialaminya. Alih-alih mengintip istri dari temannya itu mandi, tiba-tiba saja ada pisau melayang ke arahnya dan menusuk tepat pada kedua bola matanya, yang membuat matanya menjadi buta untuk selama-lamanya. Apakah yang terjadi pada Marjuki sebenarnya? Suara teriakan Marjuki terdengar sampai luar ruangan. Minulnya masih membasuh tubuhnya pun menjadi terkejut. Secepat mungkin dirinya mengenakan kembali dasternya untuk membalut tubuhnya, kemudian keluar ke arah sumber suara tersebut. Darmoko yang baru saja datang dari rumah tetangga untuk mengembalikan pacul pun juga turut kaget. Lelaki itu tengah melihat tubuh Marjuki yang tiba-tiba saja sudah tergeletak di plesteran rumahnya. Genangan darah segar memenuhi wajahnya. Marjuki teramat merintih kesakitan, memegangi kedua matanya. "Astagfirullah Kang." Darmoko dengan sigap langsung saja menaruh kepala Marjuki pada pangkuannya, disusul Minul yang baru keluar dari kamar mandi. "Yalah Gusti, Kang Marjuki. Mas, kenapa dia?" Minul pun turut jatuh terduduk bersama mereka. "Tolong, sakit sekali mataku Dar." Rintihan Marjuki membuat Darmoko meringis ngeri. Sebilah pisau dapur masih tertancap pada satu bola matanya. "Tolong cabut benda ini dari mataku," suruhnya kepada Darmoko. Saat Marjuki menyuruh untuk mencabut pisau itu, raut wajah Darmoko pun menjadi bingung. Dirinya seolah takut untuk melakukan hal tersebut. Takut jikalau Marjuki kesakitan saat dirinya mencabut benda itu dari matanya. Sekitar 15 menit Darmoko mematung tanpa sepatah kata pun. "Mas, kok malah diem? Ayo cepat dicabut. Kasihan ini loh Kang Marjuki." Kalimat Minul seolah semakin membuat Darmoko gelisah. Aku tidak berani Dek," sautnya dengan raut ketakutan.
Lalu bagaimana ini? Aku tidak mau ya mas, jika Mbak Yu Ponira menyalahkan kita atas apa yang menimpa suaminya sekarang ini. Minul dan Darmoko berdiskusi mencari solusi sebelum warga lainnya tahu keadaan Marjuki. Dar, kok malah diam saja? Ayo, mataku sudah sakit ini, sentak Marjuki. Ya Gusti, bagaimana ini? Ya sudahlah, bismillah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tahan sebentar ya Kang. Setelah berpikir panjang, Darmoko pun beranikan diri mencabut pisau yang masih menancap di bola mata Marjuki. Teriakan Marjuki membuat pasangan suami istri itu pun meneteskan air matanya. Akhirnya, mereka bisa bernapas lega karena telah menyingkirkan benda tajam itu dari netranya. Minul pun dengan sigap mengambil kain yang sudah tidak terpakai untuk membalut mata Marjuki, untuk menghentikan aliran darah yang terus-menerus membanjiri pakaian Marjuki beserta lantai rumahnya itu. Lalu, Darmoko membonceng Marjuki dan bawanya ke puskesmas yang ada di ujung jalan raya sana. Memang letaknya cukup jauh dari perkampungan mereka. Namun, jika Marjuki tidak dibawa ke sana, takutnya nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi Darmoko, dirinya merasa tak enak karena peristiwa menyeramkan itu terjadi di rumahnya sendiri. Entah hal apa yang sampai mengakibatkan benda itu bisa menusuk kedua matanya. Semua itu masih menjadi misteri. Tapi Darmoko yakin ini masih ada keterkaitannya dengan dendam dan sumpah serapah almarhumah nenek beberapa hari lalu sebelum kematian tragis itu menimpanya. Saat melewati rumah Marjuki, sialnya istrinya itu malah berada di belataran, terpergok tengah menjemur nasi yang sudah basi di bawah teriknya sang surya. Alah Kang, itu istrimu ada di halaman rumah. Kalau ditanya nanti aku harus jawab gimana? Seru Darmoko dengan cemas sambil terus mengendarai motornya. Wis ayo, kalau ditanya ndak usah jawab, sahutnya sembari merintih kesakitan memegangi kedua matanya yang sudah dibalut kain. Darmoko pun mengambil ancang-ancang untuk mengegas motornya, menghindari Ponira. Ia berharap semoga saja Ponira tidak melihat dirinya dan suaminya. Saat melintas, Darmoko tak melihat bahwa ada lubang pada jalannya yang dilaluinya itu. Apesnya lagi, jalan berlubang itu tertutup oleh genangan air hujan dan tak sengaja mengenai Ponira. Suara motornya dengan keras melintasi kubangan berair itu. Oh ngedan, dikira jalan punya ibumu kali ya? Terdengar suara umpatan Ponira dari kejauhan. Akhirnya, setelah 1 jam mereka menyusuri jalanan setapak pedesaan, mereka pun sampai tiba di puskesmas ujung jalan raya. Darmoko turun dari motor dan memapa Marjuki untuk masuk ke dalam. Saat memasuki area dalam ruangan puskesmas, indera penciumannya seperti mengendus bau yang aneh. Harusnya aroma puskesmas identik dengan obat-obatan, namun kali ini hidung Darmoko malah mencium bau anyir. Kang, kamu mencium baunya enggak? Tanyanya lirih berbisik di telinga Marjuki. Marjuki mengangguk, namun tidak sepenuhnya merespon ucapan Darmoko. Yang dirasakannya adalah sakit, perih, bercampur nyeri pada 2 kelopak matanya. Berharap supaya setelah ini matanya bisa melihat kembali. Sudah cepat ayo, aku sudah tidak tahan ini rasanya, suruhnya kepada Darmoko agar cepat mengantarkannya ke ruangan bidan yang bertugas. Sambil terus memapa Marjuki, netranya melirik beberapa petugas di bagian administrasi, juga sekitaran orang-orang yang mengantri untuk diperiksa. Mereka semua menunduk ke bawah. Tak ada pergerakan aktivitas yang mereka tunjukkan sedikit pun. Serasa orang-orang di sana seperti mayat hidup saja. Mereka pun lalu duduk di kursi tunggu untuk menunggu panggilan berikutnya. Setengah jam mereka menunggu.
Namun bidan atau pembantunya tak kunjung memanggil mereka. Bahkan orang-orang yang mengantri juga tak satu pun yang dipanggil untuk masuk ke dalam. Darmoko tak bisa menahan lagi. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri ke dalam. Anehnya, setelah ia menginjakkan kaki ke dalam, bidan yang bertugas seperti biasa kala itu tengah memeriksa pasiennya. Wajah-wajah yang ada di dalam sana tak jauh beda dengan rupa orang-orang yang tengah menunggu antrian di kursi tunggu itu. Kulitnya pucat, bawah matanya ada lingkaran hitam melengkung. Sikapnya dingin juga kaku. Namun, setelah Darmoko mengalihkan pandangannya, ia pun melihat mereka yang mengantri di luar ruangan itu dengan tiba-tiba menghilang tak kemana. Hanya Marjuki saja yang tersisa di sana. Lelaki itu pun mengucek matanya berulang, memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata. Lalu ia pun kembali menengok ke dalam. Dan benar saja, ruangan itu kosong tak berpenghuni. Lantas siapakah orang-orang yang dilihatnya tadi? Dengan perasaan was-was bercampur takut, ia pun langsung menggeledah tubuh Marjuki dan menyeretnya keluar bersamanya dari puskesmas tersebut. "Loh Dar, ada apa toh? Mau kau bawa kemana aku ini?" Tanyanya penuh heran kepada Darmoko, karena dirinya tak bisa melihat apa yang terjadi. Marjuki pun hanya bisa merasakan bahwa Darmoko membawanya berbalik ke arah pintu keluar puskesmas. "Sudah, nanti saja saat di luar tak jelaskan Kang. Yang penting kita keluar dulu. Ada yang tidak beres dengan tempat ini," ucapnya sembari terus memapa Marjuki. Setelah berada di halaman puskesmas itu, Darmoko pun menoleh lagi ke belakang. Puskesmas yang tadinya ramai, kini tempat itu menjadi sepi. Dan pintu keluar yang baru saja dilewatinya itu berubah menjadi tutup. Ada tulisan close di balik pintu tersebut. Jantung Darmoko seakan berhenti berdetak setelah melihat semula itu. Kemudian ada warga yang melintas dari arah kanan jalan raya. Nampaknya hendak menghampiri mereka. "Maaf, mau mencari siapa Pak?" tanya wanita muda itu kepada Darmoko. "Temannya itu matanya kenapa?" tambahnya lagi. Iya Mbak, ini mau ke puskesmas, tapi kok tutup ya?" balas Darmoko. "Iya Pak, puskesmas ini memang ditutup dulu selama beberapa hari," tutur wanita muda itu padanya. "Loh, emangnya ada apa Mbak? Apa sudah tak beroperasi lagi?" tanya Darmoko penuh keheranan. Sesaat mata wanita itu melirik ke dalam ruangan pintunya tutup rapat itu. Kemudian kepalanya tertunduk ke bawah. Mulutnya menjadi terdiam. Sembari dua tangannya itu bergerak meremas ujung kain yang dipakainya kala itu. "Mbak, kok diam aja? Ada apa Mbak?" Darmoko menepuk pundak wanita itu. Lalu wanita muda itu melambaikan jemarinya, memberi kode agar Darmoko lebih mendekat ke arahnya. "Saya dengar, menurut penuturan staf yang bertugas di puskesmas ini, katanya ada arwah korban kebakaran yang meneror semua petugas di sini. Merinding saya jadinya Pak," bisik wanita itu dengan lirih di telinga Darmoko. Bulu kuduknya memang setelah menjelaskan kejadian itu kepadanya. "Arwah korban kebakaran? Maksudnya gimana toh? Saya kok masih gak paham Mbak," ujar Darmoko masih menggaruk kepalanya. Dirinya masih bingung tentang kalimat yang dijelaskan oleh wanita itu padanya. "Begini Pak ceritanya. Malam itu sekitar pukul 9, puskesmas ini kan mau tutup. Nah beberapa menit kemudian datang seorang wanita cantik, kata bidan pembantu sini. Dia mengeluh kesakitan di bagian seluruh tubuhnya. Setelah dipanggilkan Bu Bidan dan dibawa masuk ke ruangan, semua staf kaget Pak. Karena pas ditanya sakit kenapa, tiba-tiba saja tubuh cantik, halus, dan hampir sempurna itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hampir semua anggota tubuhnya gosong dan melepuh Pak. Akhirnya mereka semua pun ketakutan. Dan setelah kejadian itu, pihak puskesmas memutuskan untuk menutup tempat ini selama beberapa hari. Begitu Pak ceritanya," jelas wanita itu secara rinci.
Darmoko langsung jatuh terduduk dan lemas setelah mendengar semuanya. Ia mengelus dadanya, sesekali mengusap peluh yang dari tadi membasahi keningnya. Berarti benar, yang kutemui di dalam puskesmas tadi bukan dari golongan manusia. Atau mungkin saja aku sedang berhalusinasi karena kecapean. Lagi pula dari semalam aku juga belum tidur. Ditambah lagi kabar kematian Tumini dan suaminya. Lalu sekarang Kamar Juki yang terkena musibah. Ya Allah Gusti, apakah semua kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengan teror arwah si neneknya? Ia masih tak terima dengan kematian tragis yang menimpa Nyari itu. Jika memang benar, maka sumpah serapa yang dikatakan nenek menjadi kenyataan. Kampung ini sudah dikutuk. Teror sudah tersebar kemana-mana. Belum lagi satu persatu warga di hari berikutnya akan menemui ajalnya. Apakah aku dan Minul juga akan menjadi korban? Pikiran Darmoko melayang kemana-mana. Bayangan tragedi itu tak bisa dihilangkan dari benaknya. Ketakutan yang melanda hatinya semakin besar. Ia takut jika keluarganya kelak juga akan menjadi korban, seperti yang lainnya. Darmoko pun akhirnya bangkit. Ia berlanjut mapa Marcuki ke arah motornya. Sebelumnya terima kasih Mbak atas informasinya. Saya mau pulang dulu kalau begitu, ucapnya kepada wanita muda yang masih berdiri di hadapannya kala itu. Ya Pak, sama-sama, hati-hati ya, sahutnya sambil melambai. Saat Darmoko sudah melajukan motornya, meninggalkan perkarangan puskesmas yang tak beroperasi tersebut. Dengan perasaan gelisah, Darmoko pun melanjutkan motornya sambil membonceng Marjuki. Pikirannya memutar, ingatannya masih membekas tentang rumor yang dijelaskan wanita muda tadi. Tanpa sadar, Darmoko yang masih melamun tak melihat bahwa keadaan Marjuki sangat lemas karena kehabisan banyak sekali darah. Tubuh kekarnya itu pun langsung terjatuh dari motor dan terkulai di tanah. Bruk. Merasa ada yang jatuh, sontak Darmoko tersadar dari lamunan. Kemudian ia menoleh ke belakang. Matanya melihat Marjuki yang sudah tergeletak lemas di atas tanah. Langsung ia parkirkan motornya di depan rumah kosong dan berlari menghampiri Marjuki. Astaga Kang, ya Gusti, bagaimana ini terusan? Tolong berikan hamba petunjuk Gusti. Melihat Marjuki tak sadarkan diri, Darmoko pun langsung gelisah. Ia juga sangat takut jika terjadi apa-apa padanya. Di tengah kebingungannya itu, muncullah seorang ibu-ibu menggunakan kebaya zaman dulu dengan jari khas seperti pakaian adat Jawa, tiba-tiba berjalan ke arahnya. Darmoko tak tahu siapakah seorang itu, namun wanita parubaya itu nampak begitu asing di kampungnya. Ia juga melihatnya. Wanita tersebut berjalan kemari dari arah rumah kosong yang tak berpenghuni tepat di depan motor yang diparkirinya saat ini. Sungguh aneh, padahal rumah itu sudah kosong semenjak bertahun-tahun. Tak ada seorang pun yang berminat untuk membelinya karena patokan harganya yang terlalu mahal. Cepat bawa temanmu masuk, akan kuobati matanya. Wanita tua itu langsung memberi perintah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Darmoko. Pun dengan dirinya yang kala itu tengah dalam keadaan kebingungan, harus meminta tolong kepada siapa lagi. Tanpa pikir panjang, Darmoko langsung membopong tubuh Marjuki dan berjalan ke arah rumah kosong tersebut, seperti yang diperintahkan wanita itu kepadanya. Saat membuka pintu di depan hendak masuk ke dalam, Darmoko pun nampak kaget. Rumah kosong yang harusnya berdebu, banyak sarang laba-laba, kotor berserakan, tak terawat. Namun kali ini keadaannya sungguh berbanding terbalik dari pemikirannya sebelumnya. Rumah kosong yang bertingkat yang sudah ditinggali pemiliknya selama bertahun-tahun itu masih terlihat sama seperti dulu. Bahkan seluruh isian rumah pun tak ada yang berubah. Barang-barang antik masih tertata rapi di tempatnya. Kursi, sofa, meja dan yang lainnya terlihat bersih. Lantai-lantai yang terbuat dari marmer itu pun terlihat mengkilap, seperti rumah yang baru saja dibersihkan. Oh iya, dia ini adalah wanita yang ditugaskan untuk bersih-bersih di sini, ucapnya dalam hati.
Lalu Darmoko meletakkan tubuh Marjuki dan menidurkannya pada sofa elegan yang berada di ruang tamu tersebut. Kemudian wanita tua itu datang dengan membawa sebaskom air hangat beserta racikan ramuan herbal yang kerap digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Wanita itu terdiam tak berkata apapun. Sikapnya sangatlah dingin. Apalagi kulitnya yang sudah keriput itu juga nampak sedikit agak pucat. Hendak menanyakan hal itu, Darmoko pun tak berani karena takut jika wanita itu tersinggung oleh ucapannya. "Nah, tolong ambilkan air hangat lagi di belakang," suruhnya kembali sambil menyerahkan baskom di tangannya itu kepada Darmoko. Darmoko hanya mengangguk, kemudian bangkit, berjalan ke arah dapur. Mata Darmoko membelalak. Tubuhnya langsung jatuh terjungkal, menyaksikan keadaan dapur yang teramat sangat kotor juga berserakan. Hal itu sangat berbeda dengan keadaan isi rumah lainnya yang nampak bersih dan terawat. Banyak sekali sampah dan perabotan dapur yang jatuh ke bawah. Sarang laba-laba pun turut memenuhi bilik dapur tersebut. Tak ada makanan ataupun air yang dimaksud wanita itu. Darmoko pun berpikir bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Kedatangan wanita itu yang muncul secara tiba-tiba dari dalam rumah kosong ini. Lalu keadaan rumah yang menjadi bersih seolah menandakan bahwa akan terjadi suatu hal buruk setelah ini. Ia lalu mengingat akan Marjuki yang digeletakkannya di sofa tadi. Tak seharusnya ia meninggalkannya sendirian bersama wanita tua itu. Jangan-jangan Darmoko pun langsung bergegas untuk menghampiri Marjuki. Namun saat kakinya akan melangkahkan keluar dari dapur, tiba-tiba saja ruangan yang luas tadi seketika berubah menjadi bagian-bagian dinding yang tertutup rata tanpa sebuah pintu. Serasa saat itu juga dirinya tengah dikurung di ruangan yang entah tak tahu apa namanya. Ia mencoba untuk merusak bangunan yang sudah disemen itu dengan memukul-mukulkan tangannya di sana. Tapi ternyata bangunan itu sangatlah kokoh dan semakin membuat jari jemari Darmoko terluka saat setelah meninjunya. Ya Allah Gusti, tolong lindungilah Kang Marjuki. Darmoko langsung jatuh terduduk setelah menyadari semua kejanggalan itu. Padahal hari juga masih siang, dan kala itu matahari masih memberikan sinar putih terangnya ke bumi. Dirinya berharap jika Marjuki tetap dalam keadaan baik-baik saja, walaupun sekarang ini matanya masih dalam keadaan terluka parah yang membuat dirinya kehabisan darah dan menjadi tak sadarkan diri. Darmoko tiba-tiba merasakan pening hebat di sekitar ujung pelipis kepalanya. Pandangannya mendadak kabur. Dan bruk, kini tubuh Darmoko pun ambruk seketika. Hari menjelang petang. Langit sudah berubah warna menjadi jingga. Beberapa ekor burung mulai kembali ke pohon untuk bertengger di dalam sarangnya. Ponira yang kala itu cemas dengan Marjuki yang tak kunjung kembali, akhirnya bertekad untuk mencarinya. Terakhir mereka bertemu adalah pas waktu pagi, tepat di mana orang-orang mengantarkan Tumini dan Parno ke peristirahatan terakhirnya. "Duh Kang, sudah mau maghrib kok ya masih belum pulang sih?" Ponira menggerutu di sepanjang jalan, mencari keberadaan Marjuki yang entah kemana. Sebenarnya hati Ponira saat itu tengah dirundung rasa takut, karena harus menyusul suaminya ke pemakaman. Apalagi jasad Tumini dan suaminya juga baru saja dikuburkan, dan kematian mereka pun juga tragis. Penyebab kematiannya pun juga masih menjadi misteri. Tak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti penyebab kematian mereka berdua. Dirinya hanya takut jika pocong neneng tiba-tiba muncul untuk mengantuinya. "Kok jadi merinding begini ya? Kalau bukan karena mencarimu Kang, mungkin sekarang ini aku masih tidur ngeloni anak-anak." Gerutunya lagi. Monira mengelus kedua lengannya dan mendapati bulu-bulunya itu berdiri. Hampir 2 menitan lagi ia akan sampai ke pemakaman. Dari kejauhan, Ponira menyipitkan matanya ketika mengetahui ada kendaraan yang amat dikenalnya tengah terparkir di depan area pemakaman itu. Ia pun langsung mempercepat langkahnya untuk memastikan sendiri apa yang dilihatnya tadi. Saat dirinya sudah dekat, nampak sekali motor tua yang terparkir itu adalah kendaraan satu-satunya milik Darmoko.
Ini kan motor suaminya si Minul. Bukannya dia tadi pas ke makam ndak bawa kendaraan ya? Terus di mana orang yang punya motor ini? Ponira celingukan ke kanan dan kirinya sambil sesekali memutar badannya mencari keberadaan Darmoko. Tanpa sengaja mata Ponira mengarah masuk pada area makam sekitar pemakaman. Dengan berbekal lampu sentrong yang dibawanya, ia pun menyorotkan benda yang ada di tangannya itu ke arah yang dituju. Matanya menyipit, memastikan yang di sana benar memang orang atau memedi yang menyamar untuk menakutinya. Jantungnya semakin berdegup ketika ia memutuskan untuk mendekati sosok itu perlahan. Langkah demi langkah, telapak kakinya mulai berjalan menuju area pemakaman. Sayup azan maghrib dari kejauhan mulai berkumandang. Sebelum Marjuki ditemukan, Ponira juga tak akan merubah niatnya. Tekadnya untuk mencari Marjuki masih tetap ia lakukan. Walaupun dari pagi bertemu pagi lagi, walaupun matahari telah berubah menjadi bulan. Hatinya memang sudah resah sedari siang tadi. Sesudah memakamkan jenazah Tumidi dan Parno, nampaknya batang hidung Marjuki sudah tak terlihat lagi. Ia semakin was-was dan mencemaskan keadaan suaminya. Takut jikalau tragedi yang menimpanya Tumini juga akan menimpa anggota keluarganya. Alasan ketakutannya pun juga bukan tanpa sebab. Andai saja yang bergumul dengan si nenek waktu itu bukanlah suaminya, mungkin waktu itu pasti ia akan mengurungkan niatnya menyuruh pada penduduk setempat untuk menghakimi Neneng, sekaligus membakar tubuhnya secara hidup-hidup di atas kobaran api pada malam itu. Namun semuanya sudah terlambat. Teror di kampungnya ya juga sudah menyebar. Beberapa warga lainnya pun memutuskan untuk pergi dan mengungsi ke perkampungan lain yang lebih aman, agar terhindar dari teror dan ambukan arwah Neneng, wanita bezina itu. Dirinya hanya bisa pasrah dan berharap semoga ia dan keluarganya terhindar dari teror menyeramkan tersebut. Semakin Ponira mendekat, semakin jelas pula sosok yang membuatnya penasaran dari tadi itu siapa. Gusti, ini kan Darmoko, suaminya Minul. Kok dia malah tidur di pemakaman toh? Bukannya pulang? Ponira terkejut melihat tubuh Darmoko yang terbaring di sebelah satu makam polos tanpa bunga dan nisan. Dirinya tak tahu itu makam siapa, dan baru kali pertama ini ia melihat makam tersebut. Netra Ponira hanya melihat Darmoko saja yang terbaring di atas perkuburan tersebut. Kepala dan juga matanya melirik, menengok ke kanan kiri, namun tak kunjung juga menemukan di manakah suaminya itu berada. Ia lalu membangunkan Darmoko yang masih belum sadarkan diri untuk menanyakan keberadaan suaminya. Darmoko, ayo cepat bangun. Tidurnya di rumah, tidur kok di kuburan? Omelnya sembari terus menggoyang-goyangkan tubuh Darmoko. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya lelaki itu terbangun. Dirinya masih merintih memegangi dahinya yang teramat pening. Matanya menyipit, pandangannya samar di saat ia mencoba untuk memastikan siapa gerangan seseorang yang telah membangunkannya. Ayo Dar, ini tuh sudah petang. Cerocos Ponira lagi. Suaranya seperti suaranya Mbak Yu Ponira. Batin Darmoko berbicara. Ia lalu mencoba menggelengkan kembali kepalanya berulang, kemudian mengedipkan matanya. Barulah di situ dirinya bisa melihat dengan jelas seseorang yang ada di depannya kala itu. Dengan tenaga yang masih tersisa, Darmoko mencoba untuk bangkit. Kepalanya masih terasa pusing. Mbak Yu, seru Darmoko. Iya, iki aku. Awakmu kedewean, Dar? Ponira mengira bahwa suaminya si Marjuki sedang bersama Darmoko. Namun duganya salah. Hingga malam menjelang, dirinya masih belum menemukan batang hidung suaminya itu. Darmoko tidak sepenuhnya merespon ucapan Ponira. Justru saat itu ia sangat terkejut karena posisinya tengah berada di pelataran pemakaman. Dan sungguh terkejutnya dirinya saat itu. Rumah kosong mewah yang dilihatnya beberapa jam yang lalu
Rupanya adalah sebuah pemakaman umum yang ada di desanya sendiri. Hal yang lebih mengagetkan lagi ialah tempat di mana ia ditemukan oleh Ponira dalam keadaan tak sadarkan diri, merupakan makam milik si Neneng. Tipu daya mereka yang tak kasat mata sangatlah dahsyat. Dengan sekejap mereka menutup pandangannya agar seolah-olah perguburan penulisan itu ialah rumah mewah yang baru saja diinjaknya. Ia lalu nampak mencari seorang di sekelilingnya, namun yang ada hanyalah dirinya, Ponira. Berikut dengan suara binatang malam yang semakin menambah pekatnya malam. Darmoko tak tahu di mana Marjuki berada saat ini. Dirinya menjadi bingung jikalau nantinya Ponira menanyakan keberadaan suaminya itu kepadanya. Ia sungguh sangat merasa bersalah sekali. Harusnya dirinya tak mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa. Apalagi semua ini menyangkut tentang nyawa seseorang. Ia hanya takut jika Marjuki akan menjadi korban yang berikutnya. Ditambah lagi kedua matanya yang sudah terluka. Tak mungkinkah lagi bahwa nyawanya saat ini masih bisa ditolong. Namun apalah dayanya, Darmoko hanya bisa berharap kepada Sang Kholik agar selalu melindungi Marjuki dimanapun ia berada saat ini. Dar, kamu tadi bersama suamiku tidak? Pertanyaan Ponira membuat dirinya terkejut dan tersadar dari semua lembunannya. Ia pun hanya menggelengkan kepalanya. Terpaksa dirinya harus berbohong untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya. Jika ia memutuskan untuk berterus terang saat itu juga, yang ada Ponira bahkan seluruh warga kampung akan menyalahkannya atas keteledoran yang dibuatnya. Walah, di mana tuh kamu sekarang ini, Mas? Sesaat Ponira merasa putus asa dengan keadaan alam yang sudah gelap gulita begini, dan hanya berbekalkan lampu sentrong saja. Tak memungkinkan bagi dirinya untuk mencari keberadaan Marjuki lebih jauh lagi. Ponira pun melangkahkan kakinya dan memutuskan keluar dari area pemakaman tersebut. Untuk selanjutnya ia akan pulang atau akan meneruskan pencariannya. Sepertinya hatinya masih diselimuti kebimbangan. Dirinya selalu was-was tatkala peristiwa tragis yang menimpa Tumini akan terulang lagi padanya. Sedangkan Darmoko, lelaki itu pun tak kalah cemasnya dengan apa yang dirasakan oleh Ponira sekarang ini. Ia lalu berjalan di belakang Ponira, sekaligus berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Di tengah keresahan itu, Ponira tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasa jika ada sesuatu yang menetes di area kepalanya dari atas pohon besar yang saat ini berada tepat di sampingnya. Dirinya lalu meraba-raba rambutnya dengan tangannya, kemudian mengarahkan tangannya kepada lampu sentrong yang dibawanya. Ponira lalu melototkan matanya. Setelah melihat cairan apakah yang tadinya menetes di kepalanya, ternyata itu merupakan genangan darah yang menetes dari arah ranting pepohonan besar itu. Dirinya pun tak tahu darah apakah itu. Darmoko yang dari tadi hanya mengamati Ponira, kini dirinya setengah berlari dan menghampirinya. Mereka berdua pun saling pandang, kemudian sepakat untuk mendongakkan kepalanya secara bersamaan ke atas, dibantu oleh pencahayaan senter yang dibawa oleh Ponira. Kang Marjuki! Ponira berteriak histeris. Rupanya darah tadi ialah merupakan darah suaminya sendiri. Pun dengan Darmoko yang selalu jatuh terduduk lemas. Setelah melihat semua itu, mereka melihat tubuh Marjuki menggelantung di ranting pepohonan besar itu, dan dari kelopak matanya terdapat genangan darah yang terus mengalir tiada henti. Dan yang paling mengejutkan lagi ialah kedua bola mata Marjuki itu ternyata telah hilang. Darmoko pun bangkit untuk membawa tubuh Marjuki turun dari pohon besar tersebut. Sedangkan Ponira hanya bisa menangisi apa yang menimpa suaminya saat ini. Darmoko lalu membaringkan tubuh Marjuki ke tanah. Ia lalu mengarahkan telinganya itu ke dada Marjuki untuk memastikan jantungnya itu masih berdetak atau tidak. Kemudian ia berganti mengecek pergelangan tangannya. Dan sangat disayangkan, nyawa Marjuki sudah tidak bisa diselamatkan. Ia tewas dengan keadaan kedua matanya yang bolong. Melihat kejadian tepat di depan matanya, Darmoko sungguh merasa sangat bersalah. Dirinya kini menatap iba
ke arah Ponira yang terus menangis meratapi kepergian suaminya itu. Ponira lalu meminta bantuan kepada Darmoko agar menaikkan jasad suaminya itu ke motornya. Ia meminta supaya Darmoko mengantarkan tubuh suaminya itu ke rumah untuk proses pemulasaran pada jenazah. Lelaki itu hanya mengangguk kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun ketika mereka berdua hendak keluar dari area pemakaman itu, sontak saja secara tiba-tiba dari arah depan ada sosok yang melayang dengan kain kafan lusuh menghampiri mereka. Rupa sosok itu sangat menjijikan. Giginya menyeringai tajam, dan di mulutnya itu juga seperti terdapat seonggok daging yang entah apa itu, dengan bentuk bulat melingkar menyerupai biji bola mata manusia. Pocong! Ponira ketakutan dan berteriak. Kemudian tubuhnya terkulai dan terjatuh ke tanah. Yo, tangi yo. Darmoko panik. Ia mengguncang-guncang tubuh Ponira yang masih dalam keadaan pingsan. Sosok pocong dengan rupa hitam menjijikan itu terus memelototinya. Sesekali gigi runcingnya itu nampak menguyak seonggok daging yang sudah berada di mulutnya tersebut. Setelah diteliti lebih detail lagi, barulah Darmoko menyadari bahwa yang dimakan sosok itu ialah merupakan dua kornea mata Marjuki yang telah hilang. Dan wanita itu yang menyuruhnya untuk memasuki rumah kosong mewah tak berpenghuni tersebut tidak lain merupakan sosok pocong nenek yang mengincar nyawa Marjuki. Sesaat Darmoko tak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Kini sosok itu kian mendekat ke arahnya. Ingin rasanya dirinya berteriak, namun lagi-lagi bibirnya itu seperti telah terkunci. Tetesan darah mulai memenuhi area mulut sosok tersebut. Sembari menyeringai dan mendekatkan wajahnya pada Darmoko, sosok pocong mengerikan itu terus mengunyah seonggok daging bola mata yang masih tersisa di mulutnya saat ini. Kerap kali kunyahan dari mulutnya itu menyemprotkan genangan darah segar ke wajah Darmoko. Ia pun hanya bisa memejamkan matanya, berharap sosok itu menghilang dari pandangannya. Ketika suara azan Isya berkumandang dari kejauhan, Darmoko memberanikan diri untuk membuka kedua penglihatannya. Sosok pocong berwajah gosong mengerikan itu telah lenyap dari hadapannya. Ia pun mengelas dada karena bisa bernapas dengan lega. Masih membekas cipratan darah segar yang mengenai wajahnya itu. Lelaki itu pun segera mengelapnya dengan pakaian yang dipakainya saat ini, sebelum darah itu mengering dan meninggalkan jejak di wajahnya. Setelah itu, netranya beralih pada Ponira yang masih tak sadarkan diri. Dirinya lalu membangunkannya segera dan mengajaknya untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Tak lupa juga dengan bawa tubuh Marjuki yang saat ini sudah menjadi jasad. Setelah Ponira tersadar, mereka pun segera bergegas untuk meninggalkan pemakaman. Seperti yang sudah dipikirkan sebelumnya, Ponira menyuruh Darmoko untuk menaikkan jasad suaminya itu ke motornya, sedangkan dirinya sendiri lebih memilih untuk berjalan kaki saja. Sebab motor keluaran lama Darmoko tak cukup muat jika harus dibonceng 3 orang sekaligus, apalagi joknya yang terlalu kecil dan sempit. Suara deru kendaraan roda 2 Darmoko telah dipacu. Lelaki itu mengendarai motornya sembari satu tangannya tetap memegangi tubuh Marjuki yang disandarkannya pada tubuh bagian belakangnya. "Mbak, aku jalan dulu ya," pamit Darmoko kepada Ponira. "Iyo, hati-hati," jawabnya dengan nada yang masih setengah sesenggukan. Mereka pun akhirnya berpisah di depan area pemakaman tersebut. Ponira sesekali menyeka peluh yang keluar dari netranya. Ia tak menyangka bahwa tindakan yang telah diperbuatnya pada malam itu malah menjadi kutukan bagi kampungnya sendiri. Satu persatu orang terdekatnya mati dikarenakan sumpah serapah yang diucapkan neneng kala itu. Ponira berjalan dengan langkah begitu berat. Satu persatu dilihatnya para warga juga sudah tak berani untuk menampakkan batang hidungnya di luar pelataran rumah. Semenjak peristiwa tragis malam itu dan teror yang terus-menerus menghantui kampung, warga lebih memilih untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumahnya. Bahkan ketika azan maghrib dan isya dikumandangkan, tak jarang beberapa penduduk sekitar berniat untuk mengunjungi surau belakangan ini.
Sesekali Ponira memegangi tengkuknya lehernya. Dirinya merasa bahwa ada sepasang mata tengah mengantainya. Ia lalu menghentikan langkahnya sejenak, lalu menolehkan kepalanya ke arah belakang. Hening, sepi. Tak seorang pun di sana yang melewati jalan setapak bersamanya malam itu. Lengkingan suara binatang malam semakin membuat Ponira bergidik takut. Beberapa burung gagak hitam berterbangan dari atap rumah warga ke atap yang lainnya. Suara khas yang ditimbulkan binatang berwarna hitam pekat itu membuat Ponira menutup kedua gendang telinganya. Orang zaman dulu berpendapat, jika burung itu hinggap di atas rumah warga, maka akan ada pertanda orang meninggal keesokan harinya. Entah siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya setelah kematian Marjuki. Perasaannya semakin tidak enak ketika tepat di belakangnya dirinya mendengar ada seseorang yang tengah secara tidak sengaja telah menginjak dedaunan kering yang jatuh ke tanah. Sontak saja ia menghentikan langkahnya kembali dan mencoba untuk menoleh ke belakang lagi. Kedua matanya terpejam, takut jika apa yang dirasakannya malam itu menjadi kenyataan. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip dan melihatnya, ternyata nihil. Tak ada sesiapapun yang berada di depannya saat itu. Ponira pun mengusap dadanya dirinya, juga terlihat mengatur kembali deru napasnya. Kemudian ia melanjutkan kembali perjalanannya. Namun saat menoleh ke arah depan, Allahu Akbar, tubuh Ponira langsung terpental ke belakang. Sesosok pocong yang ditemuinya di pemakaman tadi kini berada tepat di hadapannya. Matanya merah melotot, tatapannya terlihat murka ke arahnya. Di balik giginya yang tajam menyeringai itu terdapat kucuran darah berwarna hitam pekat. Baunya sungguh busuk dan amis, sampai-sampai membuat Ponira tak tahan dan ingin memuntahkan semua isi pada perutnya saat itu. Sosok itu berjalan melompat ke arahnya. Ponira pun mengesot ke belakang untuk menghindarinya, hingga tanpa sadar saat ini tubuhnya telah menabrak pepohonan besar yang berdiri tegak di belakangnya. Kian lama sosok itu mendekatkan wajah mengerikannya ke wajah Ponira. Hingga kini di antara mereka terlihat sudah tak ada sedekat lagi. Jaraknya mereka kini mungkin hanya 2 senti. Lalu, Panas, tolong. secepat kilat sosok berkain kafan lusuh itu menyemburkan ludahnya ke wajah Ponira, membuat Ponira merinding sakitan. Rasanya wajahnya seperti terbakar ketika pocong itu meludahinya. Ponira masih berusaha untuk membuka matanya, memastikan bahwa kali ini ia bisa untuk menghindari serangan sosok yang ada di depannya saat ini. Ketika dirinya menyipitkan mata, sosok menyeramkan itu seketika telah berubah menjadi seorang wanita cantik yang manakala Ponira sangat mengenalnya. Seorang itu duduk berjongkok tepat di depan Ponira. Ia nampak menyunggingkan bibirnya ketika melihat Ponira tengah merintih kesakitan, sembari memegangi seluruh permukaan wajahnya. Neneng, Dirinya nampak terkejut sekali. iya Mbak Yu, ini aku. Sahut wanita itu dengan senyum menyeringai. Ternyata Mbak Yu masih ingat denganku. Apa Mbak Yu juga ingat atas apa yang Mbak Yu berbuat bersama warga lainnya malam itu padaku? Ujarnya sembari mengelus rambut Ponira yang sudah acak-acakan. Ampunilah aku. Tolong jangan bunuh aku. Ponira pun bersimpuh dan sujud di kaki Neneng. Ampun, kata Mbak Yu. Kini Neneng menjambak kasar rambut Ponira. Lepaskan, aku kesakitan. Ponira mengerang. Dirinya hanya bisa pasrah ketika Neneng mulai menjambak kasar rambutnya yang telah memutih itu. Apa Mbak Yu beserta yang lainnya juga mengampuniku pada malam itu? Derayan air mata darah mulai keluar dari kelopak mata Neneng.
rasa kemanusiaan. Dan dengan keji, kalian telah melemparkan obor menyala itu ke arahku, membuat tubuhku tersulut oleh api membara. Sekuat tenaga aku meminta pertolongan, tapi yang kulihat, kalian malah tersenyum puas melihat diriku yang kala itu telah terbanggang di atas kobaran api. Ucapan Neneng seakan mengingatkannya kembali atas peristiwa tragis yang terjadi beberapa hari yang lalu. Lihatlah sekarang, satu persatu kalian akan kubuat menderita. Kalian akan merasakan penderitaan yang sesungguhnya saat ajal itu tiba menjemput kalian semua. Manusia biadab, seperti kalian memang sepantasnya harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Tawa Neneng pun menggelegar, memecah keningan malam. Kami tak akan berbuat sejauh itu apabila kamu tidak mencoba untuk menggoda suami kami, Neng. Pada malam itu, kau kepergok tengah berbuat mesum dengan suamiku. Bayangkan betapa sakitnya hatiku ketika melihat kalian berbuat zina di depan mataku sendiri. Mungkin jika itu bukan suamiku, pada malam itu aku mungkin masih mengampuni nyawamu. Ponira memberanikan dirinya untuk mencari pembelaan. Ia seakan tak mau jika sepenuhnya disalahkan atas apa yang menimpa Neneng pada malam itu. Semua ucapan yang terlontar dari mulut Ponira semakin membuat Neneng bertambah murka. Rupanya kau masih punya nyali juga untuk berkata seperti itu, Mbak Yu. Neneng pun mendorong tubuh Ponira hingga wanita itu jatuh tersungkur ke tanah. Pantaskah atas tindakan yang kubuat waktu itu kalian tega untuk membakarku secara hidup-hidup? Apakah tindakan biadab yang kalian lakukan itu sebanding atas apa yang kulakukan malam itu? Jika waktu itu kalian menyuruhku dan mengusirku keluar dari kampung ini, maka aku akan keluar. Aku akan pergi untuk meninggalkan desa tersayang kalian ini sejauh mungkin. Tapi nyatanya tidak. Kalian semua memang tidak punya hati. Kalian tak pantas disebut sebagai manusia. Perbuatan yang kalian lakukan sudah menunjukkan bahwa sikap kalian semua sama halnya dengan iblis yang hidup di neraka. Neneng semakin mengamuk. Dirinya kini telah berubah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sosok pocong mengerikan dengan wajah gosong. Sosok itu pun berulang kali melompat ke tubuh Ponira, membuat Ponira semakin menggerang kesakitan. Ampun, jangan bunuh aku. Tiba-tiba terdengar bunyi deru motor seorang dari kejauhan. Tunggu pembalasanku di hari berikutnya. Ucap sosok mengerikan itu padanya. Kini tubuhnya telah lenyap, bersama dengan kepulan asap hitam yang melayang di udara. Darmoko pun datang dan melihat tubuh Ponira menelungkup di tanah. Ia pun langsung bergegas untuk menghampirinya. Yuk bangun yuk. Darmoko mengguncangkan tubuhnya. Ampun, jangan bunuh aku. Ponira masih menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bayu, iki aku, Darmoko, serunya. Ponira pun secara perlahan mulai membuka matanya. Dirinya pun bersyukur karena sosok mengerikan tadi telah hilang dari hadapannya. Ia berterima kasih kepada Darmoko karena jika dirinya tak datang tepat waktu malam itu, mungkin nyawa Ponira sudah tak tertolong lagi. Sedangkan pada lelaki itu, Darmoko pun terkejut bukan kepala melihat seluruh permukaan wajah Ponira yang melepuh seperti terbakar. Sudah 3 hari semenjak kejadian malam itu, para warga pun tak ada yang berani untuk keluar meninggalkan rumah mereka. Hiruk pikuk suasana ngeri pun turut mereka rasakan berturut-turut. Bahkan ketika di atas jam 7 malam, pintu depan rumah mereka selalu ada yang mengetuk. Tak satu pun dari mereka yang berani menengok untuk memastikan siapakah gerangan yang berdiri di luar rumahnya itu.
Kegelisahan pun kian melanda. Takut jika sewaktu-waktu yang bertamu tadi tak lain merupakan sanak saudara dari jauh. Namun ketakutan mereka ternyata lebih besar ketimbang rasa penasarannya itu. Walau bunyi pintu yang diketuk secara berulang, mereka pun tetap tak mau beranjak dari tempatnya, meski sekedar untuk mengintip. Pun dengan Minul, istri dari Darmoko itu terlihat khawatir atas apa yang menimpa Ponirah pada hari itu. Dirinya merasa iba melihat Ponirah yang saat ini tinggal seorang diri dalam rumah gubuk bambu tersebut. Anak sematawayangnya pun terkadang bermain bersama temannya di desa seberang sana hingga tak tahu waktu kapan untuk pulang. Terakhir kali, menurut pengakuan suaminya malam itu, wajah Ponirah melepuh dikarenakan semburan ludah pocong. Akibatnya, seluruh wajahnya seperti terbakar. Hingga pada akhirnya, Ponirah pun diminta untuk beristirahat saja di ranjangnya dan dilarang beraktivitas apapun sampai dirinya benar-benar sembuh. Untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.